Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan draft riset saya dengan judul Analisis Maturity Level IT Governance Balai Tekomdik DIY berbasis COVID 2019 dalam rangka mendukung transformasi digital pendidikan. Nah, saya mengangkat masalah ini karena memang tugas utama Balai Tekomdik atau kepanjangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan itu adalah menyelenggarakan pengembangan, kemudian produksi dan juga layanan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan mutu, kemudian juga pemerataan pendidikan melalui program seperti pembuatan media pembelajaran, kemudian bimbingan teknis atau BIMTEK untuk guru, dan juga penyediaan layanan digital lainnya seperti Jogja Belajar dan juga radio streaming. Nah, memang fungsi utama Tekomdik itu memang dalam pengembangan. Nah, di sini mengembangkan, kemudian merancang, menciptakan media pembelajaran digital seperti video, aplikasi, kamus digital, dan lain sebagainya, dan berbagai konten-konten yang lain. Memproduksi juga untuk media dan juga konten yang berbasis IT secara massal untuk layanan sekolah-sekolah, serta layanan platform dan juga digital. Nah, di sini memang Balai Tekomdik itu merupakan salah satu UPT yang menaungi sekolah-sekolah terutama dalam bidang IT atau teknologi informasi. Research problem or question. Jadi draft penelitian ini akan menganalisis berapa sih skor maturity level IT governance di Balai Tekomdik DIY. Nah, pengukurannya ini menggunakan kerangka COVID 2019 dan juga membahas lebih lanjut atau meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana tingkat kematangan tersebut, apakah itu bisa menjadi enabler ataupun inhibitor di transformasi digital yang ada di sekolah-sekolah di DIY atau sekolah-sekolah mitra. Jadi impact-nya seperti apa untuk sekolah-sekolah yang lain, di mana diketahui bahwa Tekomdik ini kan mempunyai atau menaungi sekolah-sekolah di DIY. Why is the problem or question important? Jadi mengapa masalah ini penting? Nah, seperti kita ketahui bahwa Balai Tekomdik itu merupakan salah satu UPT yang memang sudah saya jelaskan di awal, bertugas untuk mengembangkan layanan pendidikan digital, kemudian menyediakan media dan meningkatkan kompetensi guru. Nah, sehingga kapasitas dari tata kelola IT itu memang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas transformasi digital pendidikan di DIY atau di sekolah-sekolah di DIY. Nah, jika maturity governance-nya rendah, otomatis implementasi digital di sekolah itu juga akan rentan gagal ataupun tidak berkelanjutan. Kemudian dampak berikutnya, jika dari hasil penelitian ini atau research ini itu dapat dijadikan dasar untuk membuat rekomendasi kebijakan daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY dalam rangka untuk penguatan governance, terutama dalam hal IT, dan juga untuk dalam alokasi anggaran serta peningkatan program untuk peningkatan SDM, sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi langsung pada peningkatan dari mutu-mutu pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah di DIY. Author approach to solving the problem. Nah, pendekatan atau metodologinya di sini memang menggunakan mixed method explanatory sequential. Jadi kuantitatif dan juga kualitatif, karena di sini memang perlu untuk menghitung maturity level atau mungkin angka dan juga menjelaskan penyebab atau implementasi serta memberikan rekomendasi. Jadi tahapannya itu yang pertama adalah melakukan survei atau assessment kuantitatif. Di sini diberikan kuesioner berbasis COVID 2019 kepada shareholder. Jadi secara internal seperti manajer IT, staf produksi atau media, administrator platform, kemudian juga kepala unit. Kemudian yang kedua itu dilakukan deep interview. Jadi interview ini dilakukan kepada pimpinan Balai Tekomdik, juga Kepala Dinas Dikpora, dan serta beberapa
kepala sekolah mitra di sini dalam rangka untuk menggali konteks dan juga hambatan serta bukti dari adanya IT governance di Balai Tekomdik pada sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah dokumentasi dan observasi. Jadi mempelajari kebijakan SOP, kemudian arsitektur sistem, laporan layanan. Jadi di sini misal pelayanan dari Jogja Belajar atau mungkin Jogja Radio dan lain sebagainya, dan juga observasi dari layanan Tekomdik. Selanjutnya adalah analisis gap dan triangulasi. Jadi membandingkan skor maturity dengan best practice serta melakukan triangulasi temuan kualitatif untuk menjelaskan gap. Baru kemudian yang terakhir adalah merekomendasikan entah itu adanya perbaikan atau tidak. Jadi berbasis dari temuan, kemudian dibuat sebuah roadmap untuk peningkatan maturity, kemudian adanya quick wins dan rencana implementasi dari kebijakan atau capacity building. Assumption about the real world. Jadi penelitian ini itu berpijak dari beberapa asumsi. Seperti yang pertama adalah memang COVID 2019 itu relevan untuk institusi publik pendidikan. Jadi sebenarnya meskipun COVID itu dikembangkan di organisasi entitas swasta atau di perusahaan, tapi dapat juga digunakan untuk UPT publik seperti di sini adalah Balai Tekomdik, otomatis dengan penyesuaian skala dan konteks. Kemudian yang berikutnya adalah skor maturity itu memang mencerminkan kapasitas skill. Jadi asumsi bahwa responden itu memberikan jawaban yang jujur dan juga dokumentasi itu mencerminkan praktek yang sebenarnya. Untuk memitigasi bias ini digunakan triangulasi. Terus selanjutnya adalah hubungan kausal terbatas, artinya bahwa penelitian ini mengevaluasi hubungan kuat antara maturity governance dan juga outcome pendidikan, tapi mungkin tidak dapat membuktikan kausalitas penuh. Ya, ini karena adanya beberapa faktor eksternal lain seperti memang adanya anggaran pusat atau daerah, atau mungkin di sisi lain adalah infrastruktur sekolah. Terus asumsi bahwa stabilitas kebijakan itu jangka pendek. Jadi bahwa diasumsikan tidak ada perubahan kebijakan besar terutama di lingkungan pemerintah DIY atau di provinsi DIY selama periode penelitian. Jadi memang tidak mengubah dari struktur Balai Tekomdik secara signifikan. Relevan teori dari draft penelitian ini itu menggunakan landasan beberapa teori. Yang pertama adalah IT governance theory atau framework. Jadi digunakan COVID 2019 yang mengenai governance dan manage objektif. Juga ada capability serta maturity model. Kemudian yang kedua adalah governance performance linkage theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa tata kelola yang baik itu akan meningkatkan kinerja organisasi melalui pengendalian resiko, alokasi sumber daya, dan alignment dengan tujuan organisasi. Teori yang ketiga adalah division of innovation. Jadi menjelaskan adopsi teknologi di sekolah, governance itu mempengaruhi kecepatan dan juga kualitas difusi. Teori yang keempat adalah resource based view atau RBV. Governance di sini sebagai pengelola SDM IT, jadi sumber daya IT maksud saya itu yang terdiri dari SDM, infrastruktur, pengetahuan, ini dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif institusi pendidikan. Teori yang terakhir adalah mengenai capability maturity model konsep. Nah, ini digunakan COVID 2019 untuk menjelaskan level-level dari capability, yakni dengan adanya rentang nilai dari 0 sampai dengan 5. Draft penelitian ini mengajukan hipotesis yang antara lain, yang pertama adalah maturity level IT governance di Balai Tekomdik DIY itu berpengaruh positif terhadap kualitas layanan pembelajaran digital. Kemudian hipotesis yang kedua adalah maturity level IT governance itu berpengaruh positif terhadap efektivitas program peningkatan kompetensi guru. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah domain APO atau Align, Plan, and Organize, dan EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor itu memiliki pengaruh lebih besar terhadap
terhadap outcome transformasi digital dibandingkan domain BIE atau DSS atau NIE. Hipotesis yang keempat atau yang terakhir adalah faktor SDM, jadi kompetensi IT. Ini memoderasi hubungan antara maturity governance dan outcome layanan pendidikan. Dependent and independent variable. Dependent variable dalam draft research ini outcome transformasi digital pendidikan. Nah, di sini dapat diukur melalui beberapa indikator atau multi item. Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas konten dari pembelajaran digital, kemudian adalah tingkat adopsi platform, efektivitas pelatihan guru, dan juga kepuasan dari stakeholder. Terus untuk independent variable ini adalah maturity level IT governance diukur dengan skor agregat COVID 2019. Kemudian untuk intervening or mediating variable, yang pertama adalah kesiapan infrastruktur sekolah, misalnya dari bandwidth, dari perlengkapan gitu. Hal ini dikarenakan memang maturity governance ini memerlukan infrastruktur, jadi memang endingnya akan berdampak ke outcome. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan konten lokal. Governance ini dapat mempengaruhi produksi konten dan juga ketersediaan konten untuk memediasi adopsi. Sedangkan untuk moderating variable itu yang pertama adalah kompetensi SDM. Di sini adalah staff Tekomdik dan juga guru. Ini memoderasi efektivitas governance terhadap outcome. Yang kedua adalah dukungan kebijakan atau dana dari Pemda. Jadi support anggaran atau mungkin politik ini memoderasi hubungan. Terus mengenai kontrol variabel. Jadi kontrol variabelnya atau variabel kontrol itu adalah ukuran atau unit organisasi. Jadi bisa jumlah staf, kemudian umurnya, kemudian sistem atau platform, kemudian lokasi sekolah apakah di perkotaan atau di pinggiran atau mungkin daerah yang mungkin DI agak pelosok. Kemudian juga tingkat pendanaan tahunan. Berikutnya adalah mengenai sampel. Jadi untuk populasi dari draft research ini adalah seluruh staf di Balai Tekomdik, kemudian semua kepala sekolah yang ada di DIY dan juga ada kepala program di Balai Tekomdik. Nah, jadi untuk sampelnya itu yang jelas yang pertama itu pegawai Balai Tekomdik, kemudian sekolah-sekolah mitra. Nah, di sini untuk sekolah-sekolah mitra itu akan digunakan stratified random sampling, jadi berdasarkan kabupaten atau kota dan juga berdasarkan jenjang, karena di Tekomdik itu kan bekerjasama dari jenjang masih pendidikan dini, jadi TK sampai SMA, SMK gitu kan. Itu jadi di sini akan dilakukan yang pertama dengan survei, terus kemudian yang kedua juga dengan wawancara. Untuk sampling justification, jadi menggunakan mixed sampling, purposive and stratified dalam hal ini untuk menangkap variasi konteks dan juga kemampuan untuk generalisasi lokal. Terakhir mengenai statistical test. Jadi di sini untuk draft research ini kita menggunakan pengukuran secara kualitatif dan juga kuantitatif. Dan untuk kuantitatif ini digunakan untuk reliabilitas dan validitas itu dengan Cronbach's alpha untuk multi item scale dan juga confirmatory factor analysis gitu. Kemudian untuk analisis utama itu digunakan one sample or pair test, kemudian correlation analysis, multiple linear regression, kemudian hierarchy regression atau moderation analysis, dan juga mediation analysis. Nah, juga dilakukan uji parametrik jika memang data ordinal itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Misalnya itu dengan menggunakan man-white atau mungkin Kruskal atau Weyl. Dan juga di sini analisa kualitatif ya, ini digunakan dengan thematic coding atau axial coding untuk wawancara, dan juga dilakukan untuk triangulasi temuan secara kuantitatif untuk mengurangi adanya bias dalam riset ini. Demikian pemaparan saya mengenai draft research
yang bertemakan atau bertopikkan IT governance. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pemaparan berikutnya.